Halo Gobos, Ferry di sini dan kali ini kita bukan kedatangan sih sebenarnya. Kita udah ada Xiaomi CV2 yang sebelumnya udah sempat kita unboxing sebelumnya. Dan kali ini kita mau lakukan tes yang seperti biasa kita lakukan, yaitu ngetes lancar nggak sih main Genshin Impact di smartphone ini. Nah, kenapa kita mau ngetes di Xiaomi CV2? Karena I have to say ini adalah smartphone yang cukup unik karena pakai chipsetnya Snapdragon 7 Gen 1. Ya, I have to say nggak ada di Indonesia versi manapun. Jadi, memang di Indonesia nggak ada yang masukin 7 Gen 1. Dan kita kali ini berkesempatan untuk nyobain Xiaomi CV2, satu-satunya 7 Gen 1 yang pernah kita rasakan juga. Dan seperti apa performanya? Apakah dia worth it disebut sebagai mid-ranger? Mungkin bisa nyaingin 870 atau 888 mungkin. Atau ternyata sama aja, ampas kayak 720 atau 730 gitu-gitu. Nah, di video kali ini kalian bakalan find out apakah performanya cukup worth it atau enggak, considering ini smartphone yang mid-ranger tapi agak cukup mahal di 5 jutaan. Yaudah, without further ado, let's check it out. Nah, jadi ini adalah Xiaomi CV2-nya. Sedikit refresher lagi, kita akan run through sedikit untuk spesifikasi dan juga overall benchmark sama Genshin Impact yang kita pakai saat ini. Kalau nggak salah sekarang lagi di 3,3 bannernya sekarang, berarti banner part 2 dan kita ongoing ke 3,4. Tapi untuk kali ini kita ngetes dulu di 3,3. Di sini kita ada Xiaomi CV2 dengan spesifikasi RAM 8 GB dan juga storage 256 GB, something yang cukup menarik untuk smartphone 5 jutaan. Dan yang seperti kalian bisa lihat di atas ini tuh paling uniknya adalah ada Dynamic Island. Kayak ala iPhone ya, tapi bukan kayak iPhone. Ini Dynamic Island-nya belum seinteraktif dan seintuitif iOS sayangnya. Tapi ada beberapa apps yang dibuat third party ataupun dari tema yang bisa bikin si Dynamic Island ini sedikit lebih intuitif dan juga lebih menarik. Tapi kita juga belum nyobain sih di sini untuk hal tersebut. Jadi nanti at some point kalau mungkin kita ada kesempatan masih lama dengan smartphone ini, kita bisa cobain juga. Oke, kita run through satu-satu aja. Kita jalanin dari Antutu benchmarknya. Di sini tadi itu untuk overall smartphone-nya aja. Jadi smartphone ini memiliki skor Antutu 571.946. Sedikit di atas dari MediaTek Helio G99 yang harganya 3 jutaan, dan itu harusnya wajar banget karena ini smartphone 5 jutaan di China catatannya. Di Indonesia harusnya dia sekitar 8 jutaan tapi nggak pernah masuk resmi. Dan ini harusnya adalah Xiaomi 12 Lite yang lebih cocok diidamkan daripada Xiaomi 12 Lite yang sekarang. Oke, kita ke speknya. Sebelum ke speknya, jabarannya dari 571 ini ada CPU 162 ribuan, GPU 179 ribuan, memori 102 ribuan, dan UX-nya 128 ribuan. Untuk suhunya naik drastis lumayan dari 30 ke 35 derajat. Jadi itu one thing to consider juga dari Snapdragon 7 Gen 1 yang masih satu manufaktur, belum TSMC. Jadi ini masih sama Samsung, sama kayak waktu manufakturnya 8 Gen 1. Jadi itu ada satu hal yang harus diperhatikan juga dari chipset ini. Kita ke device-nya aja. Di sini adalah Mi CV2 dengan device-nya Mi Qiyi dan boardnya Taro. Hardware dari Qualcomm, OS Android 12, 64 bit. Kamera 50 megapiksel, 20 megapiksel, dan 2 megapiksel. Di belakang ini ada 50, 20 sama makro itu 2 megapiksel. Yang 20 juga itu ultra wide-nya aja. 50 megapikselnya main kameranya. Resolusi 2400x1080 Full HD+. LPDDR5, ini LPDDR5 ya, by the way, gue udah coba cek-cek juga, kayaknya 8GB nya tuh lebih kayak LPDDR5 bukan 4X. Dengan speed 3200 MHz, total 8GB tadi, storage 256GB. Sayangnya masih UFS 2.2. I don't know why kita udah di dunia 3.0. Tapi ya udah, itu yang diberikan. Dan F2FS. Nah, itu kurang lebih speknya Snapdragon 7 Gen 1, ARM 64V8A, dan juga dia pakai Adreno. Tapi kalau di sini gue nggak menemukan di mana grafis rendernya Adreno 644. Jadi gue lupa apa yang pakai Adreno 644 ya, kalau nggak salah 768 ya.
Snapdragon 768G atau 780G ya, something like that lah. Dan ya, jadi ini adalah smartphone yang harusnya di global itu pengennya menjadi Xiaomi 12 Lite, tapi sayangnya nggak diadopsi sebagai 12 Lite sama Xiaomi global. Jadi ini stay stuck di China aja, nggak ada global rilisnya. Oke, kita lanjutkan ke Genshin Impact-nya sendiri. Di sini Genshin Impact-nya itu kok start lupa. Genshin Impact-nya itu ada di versi, bentar, aku nggak mau buka. Ada di versi 3,3 dan storage-nya ini mulai ngap banget. Kita sekarang udah makan storage 21,5 GB. Ya, bagi kalian yang masih pakai 64 GB, I think it's time to reconsider. Kalau kalian masih mau main Genshin Impact, naikin aja ke 128 masih mendingan. Tapi kalau bisa sih 256 aja. Kesian, ini udah 22 GB. Kalau kalian kayak gue yang main game gachanya tuh banyak, ada Nikke, ada Blue Archive, ada Azure Lane, ada Neural Cloud sekarang, dan juga dulu Single SS. 64 GB nangis, 128 GB juga sekarang gue lagi nangis. Jadi gue cut down sedikit dengan game gacha yang gue lagi mainin buat keselamatan dari storage-nya. Walaupun kita punya OnePlus Genshin Impact ya, itu beda cerita. Oke, kurang lebih itu aja. Genshin Impact-nya hampir 22 GB single language. Belum ada yang lainnya, jadi kalau misalnya tambah lagi mungkin bisa hampir 30 GB. Dan gua takut sih nanti kalau udah buka region baru lagi kayak apa. Ini udah ada Sumeru, jadi sedikit lebih kebayang depannya. Oke, kita akan reset tadi itu dulu karena tadi sampai kepencet. Dan kita start aja Genshin Impact-nya, tapi mungkin sebelum itu sambil nyalain perf dock-nya. Kita biarkan load dan kita start. Gua nggak tahu kenapa nggak bisa muncul pop up perf dock kayak biasanya. Jadi kalian bisa cross check sama apa namanya, nanti si tickernya aja yang gua akan taruh di sekitar sini untuk bisa lihat FPS dan kawan-kawan ini. Overlay yang gua buat juga. Kita start aja di sini. Di screen pertamanya kita masih dapat 30-an FPS aja. Belum ada settingan aneh-aneh dan kita langsung masuk aja ke in game-nya. Satu hal yang gue perlu note di sini adalah ini actually tidak the purest time gue merasakan Genshin Impact di 7 Gen 1 karena gue sempat ngotak-ngatik dan ngetes sana sini dulu. Defaultnya cukup sedih karena di low 30 fps sebagai settingan default bracketnya, dan itu berarti menandakan bahwa chipset ini lebih ke arah mid low tier ketimbang mid yang apa ya istilahnya ya, mid ranger yang lebih powerful kayak X3 Pro gitu-gitu. Jadi sayangnya it's not the case untuk saat ini. Jadi itu to note juga sih, low 30 fps-nya. Nah, di sini adalah loading screen yang biasanya kita pakai buat ngelihat gimana apa namanya, kemampuan loadingnya si smartphone. Di sini ada dua faktor, koneksi internet sama memorinya. Kalau memorinya lambat tapi internetnya cepat, dia akan pelan. Kalau misalkan internetnya lambat dan memorinya cepat, sama aja akan pelan. Dan di sini gue lagi pakai First Media, speednya sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 50 Mbit per second paketnya. Jadi pakai WiFi, bukan pakai mobile data, dan kita bergantung sama UFS 2.2-nya. Verifying pertamanya itu kalau waktu baru install cukup lama. Gue hitung sekitar 30 menitan habis update data dan kayak that's kinda long. Nah, di sini kita udah nyampe ke ujungnya dan kita sudah loaded ke salah satu area di Sumeru. Jadi gue baru main ini tadi siang di ngabisin biasa resin domain dan kawan-kawan. Di sini kita pakai settingan low 30 fps harusnya. Ya, low 30 fps, low dari default. Anti-aliasingnya TAA, crowd density high dan segala macam. Ini statusnya masih smooth. Smoothnya seberapa smooth? Well, kalian bisa lihat di ticker perf dock-nya sekitar 30-an fps lah ya. Karena memang kita set cuma di 30 fps aja by default, nggak pernah di set unlock ke 60 fps. Itu agak sedih sih. Genshin nggak membiarkan kita langsung stutter. Ya, itu tadi langsung drop ke bawah 10 fps. Sedih juga. Ini sih gue bakalan agak susah. Mungkin suara gue juga akan agak jauh kadang-kadang karena tickernya nggak nyala di sini. Harusnya di sudut kiri sini ada ticker perf dock-nya juga, tapi sadly for some reason nggak muncul di sini. Jadi kita akan bergantung nengok kiri kanan. So I guess itu saatnya investasi ke something yang lebih
better ya. Ya, untuk FPS kita masih berada di 20-an FPS ini di sekitaran area domain. Ini deket yang Chasm sih, bukan deket Sumerunya. Sumerunya di sana. Kita akan coba ke sana aja, guys. Wow, wah, 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 wah. Itu masuk ke 10-an FPS. Itu di belasan FPS doang. Kok sedih ya? Ini sekarang kita berada masih di 20-an 18-an FPS. Long range-nya sih masih ya cukup oke, cuman ya gitulah, agak mengecewakan. Ya jelas, karena maksudnya kita berharap kemampuannya sedikit lebih bagus ya, karena dia generasi baru. But then again, ini bener-bener salah satu chipset juga dari Snapdragon yang apa namanya, di masa transisi dia dari seri 300-an digit jadi seri 1 digit gen 1 digit. Itu naming scheme barunya mereka. Itu dimulai dari 8 Gen 1 kemarin kan. Sekarang ini juga dipakai di 7 Gen 1. Dan smartphone ini juga sebenarnya bukan lama-lama amat ya. Kalau gua nggak salah ini September 2022, jadi baru di kuartal ketiga kemarin. Sekarang kita di kuartal 4, pastinya udah bukan di tahun. Tapi masih tergolong cukup baru untuk modelnya. Oke, mungkin itu agak kurang menarik kalau misalnya situ doang. Kita coba skip ke Sumeru City buat kita lihat area yang lebih terkininya. Lebih terkini. Jadi ini maafkan screennya agak miring karena gue nggak overhead gue yang biasa lagi dipakai di Gunya Studio. Jadi nggak ada overhead yang bisa menolong lainnya selain overhead cadangan ini. Overhead yang biasa gue pakai juga yang mounting ke meja actually merusak mejanya, jadi gue nggak mau membebankan dia dengan A7C dengan Tamron 2875 nya lagi, jadi gue biarkan aja gue pakai extension rod kayak gini. Oke, ini kita di Sumeru City dengan average FPS-nya di belasan. Ya, kita berada di belasan, sedih banget. Crowd density-nya seperti standar dan tempatnya sih nggak low poly banget ya, tapi render range-nya cukup dekat banget. Jadi kita masih dekat banget ke satu gedung nih. Itu low poly banget tuh di situ. Setelah kita dekat baru teksturnya render dengan cukup oke. Ke atas sana juga jadi kayak bayangan doang. Orang-orangnya pun nggak ke load dengan cepet, tapi tekstur orangnya jadi full. Tekstur lainnya cukup mengenaskan. Mengenaskan dalam artian apa ya? Ya low poly sih sebenarnya, low poly banget jatuhnya. Oke, ini kita di akademianya. Kita masih berada di 20 fps, jadi sedikit better waktu di atas ini. Dan apa yang terjadi kalau kita lompat ke bawah? Apakah sama kayak tadi? Ya masih di 19-an 20-an fps, jadi nggak stay banget di 30 fps. Cukup standar lah ya. Ya kebayang berarti performanya kayak apa. Fokusnya tadi agak hilang-hilangan, maafkan. Area trackingnya si A7C nyala. Ya, jadi kurang lebih ini area Sumeru kalau dijalankan di Xiaomi CV2 dengan low 30 fps. Jadi berikutnya kita lanjutin aja seperti biasa lawan boss, dan kita berada di, gue juga belum unlock semua teleport dan gue belum lawan si Scaramouche. Jadi story wise gue lagi agak mandek karena agak sibuk juga. Considering kemarin ada kolaborasi dengan Genshin Impact juga di Gunya Studio. Jadi banyak yang ketahan termasuk konten reviewnya segala macam juga banyak yang ketahan, termasuk ngetesin ini. Dan ya kita cobain aja ngetes di sini. Oh ya, setelah low ini gue akan coba satu kali sebentar ke low 60 fps. Habis itu akan langsung mentokin aja kanan highest 60 dan apa namanya? Di sini masih 20 fps ya. Highest 60 dan habis itu pakai cooler. Responsivitas screen gue akui ini adalah responsivitas yang cukup lumayan untuk sebuah mid ranger. Ini jarang sekali gue temukan di mid ranger lain, dan ini gripnya segala macam tuh cukup enak. Design wise dia mirip sama apa namanya si Xiaomi 12, Xiaomi 11 juga. Jadi desain guideline-nya tuh cukup flagship ya menurut gue ya di sini.
Dan gue selalu suka desain body yang agak curve begini dibandingkan yang flat kayak di Xiaomi 12 Lite yang standar. Jadi ini kan yang curve edges-nya. Wow, damage-nya kencang juga tuh. Oke, down. Ya, tadi lawan si Shroom-nya ini kita rata-rata dapat sekitar 20-an FPS. Middle ya, 25, 26, and then ke 23 gitu-gitu. Ya nggak cukup, ya udah biarin deh. Jadi not bad sih, not bad banget segitu. Oke, kita naikin aja langsung ke low 60. Apakah ngangkat? Gue agak skeptis sih dengan powernya segini. Tapi tadi pas boss battle actually not bad. Jadi kayak okay, that's not too bad gitu. Oke. Kita naikin dan dia masih stay di 30-an. Naik sedikit ke 34. Tadi pas di menu bisa nyentuh sampai 60-nya. Dengan 37. Jadi ya itu ada sedikit smoothing lah dibandingkan sebelumnya yang benar-benar starter banget di 30 fps. Kita balik lagi aja ke Sumeru City. Dan kita lihat gimana dia. Ini baterai turun 1% dari sekitar 10 menit. Cukup gokil juga sih. Dan untuk suhu masih adem-adem aja. Kita masih di 32 derajat di belakang dan 33 derajat di depan. Jadi not too bad. Masih oke lah suhunya sih. Nggak kayak panas banget gitu. Bahkan ini masih adem sih. Masih comfortably cukup adem. Ini kita sekarang di low 60 fps. Sebentar aja kita cobain di Sumeru masih 23 fps. 20-an fps. Still very slow. Tapi ada sedikit smoothing yang gue rasakan cukup oke. Considering displaynya juga 90 Hz ya kalau nggak salah. Jadi cukup tinggi untuk kelasannya. Walaupun mulai standar sih 90 fps. Atau 120 ya, gue agak lupa ini. Kalian bisa ingat nonton lagi di video unboxingnya. Gue jujur agak lupa karena ini nggak resmi rilis, jadi gue nggak gitu ngapal spek sheetnya. Rendernya juga sedikit lebih oke, 60 fps nya. Smoothingnya lebih oke. Cuman ya memang speed lagi fps nya average nya masih di 20 sama belasan aja, nggak gitu tinggi lah ya. Oke, kita loncat ke sini dan ya, kita masih dapat di 20-an juga. Sedikit better. Karena mungkin tadi juga cache-nya udah mulai ke simpan. Kan sebelumnya kan benar-benar cache awal banget. Dan cache awal banget tuh biasanya menimbulkan banyak kendala. Oke. Kita coba lawan boss battle lagi satu. Gua akan lawan si Dendrohypostasis ya namanya kalau nggak salah. Buat lihat performanya di lower 60. Lama ya? Lama juga, oke. Not bad. Nah, kita ganti dulu satu, harus ada Dendro buat activate endingnya. Dendro kita akan pakai Nahida karena range-nya enak. Dah. Oke, kita turun ke bawah. Starternya. Ini kita berada di rentang 1 digit. Sedih banget, belasan digit dan sekarang tadi 1 digit lalu 11-an digit kayak oh no. Very slow ya. Ya mungkin itu juga salah satu alasan Xiaomi Global nggak membawa smartphone ini ke ranah global dari Xiaomi CV2 dan dijadiin 12 Lite NE atau 12 Lite 5G. Karena mungkin demand khususnya tuh lebih specified dan sekarang menjadi kosong. nggak keren sama sekali. Ya jadi kayak demand itu pengen yang performa lebih baik, jadi makanya dikasih 780G. Gue lupa dari berapa sih yang dipakai. Tumben berawalnya dari sini. Wow, belasan hingga single digit, sedih banget.
Ya, naik lagi ke 30. Cuman nggak se powerful itu ya. Wah, sedikit lagi. Oke, sekarang saatnya di cleanse. Lah, nah, oke udah pecah. Yang penting udah pecah aja. Cuma susah banget tadi geraknya. Masih belum cukup ya res ini. Ya sudahlah. Ya, kurang lebih itu lowest 60 fps. Cukup amburadul ya, di bawah 60 fps pastinya. Tapi performance wise lebih oke daripada lowest 30. Cuma memang gitu, nggak menarik sih untuk 60 fps nya. Baterai kita turun another 1 digit dan ini 5 menitan. Jadi 5 menit per 1% itu cukup oke sih. Untuk suhu juga belum berubah banyak. Masih 33 derajat di belakang dan 34 lah di depan. 30 bentar meleset 34 derajatan. Masih cukup oke, masih acceptable. Cuman ya memang hoping sedikit lebih besar sih karena apa ya, prosesornya Snapdragon yang Gen 1 itu cukup interesting buat disimak gitu. Cuman sayangnya enggak. Oke, sebelum kita naikin ke Haya 60, gua akan mempersiapkan si fan coolernya dulu supaya udah dingin nantinya. Kalau misalkan udah saatnya, ini kita colok dulu aja biar bisa adem nantinya. Oke, sekarang kita akan naikkan ke kita taruh bawah dulu deh biar nggak bunyi. Kita naikkan ke highest 60 fps di sini. Highest 60 fps. Semoga tidak meleduk. Fingers crossed. Fingers crossed itu udah overclock dan segala macam. Wow. Langsung berapa? 33 40 52 54. Oh, actually naik ya. Lupa. Motion blur. Dan kalau misalkan ini bagus, gue belum nyobain sih sebenarnya highest 60-nya. Tapi kalau ini bagus berarti bener kayak kejadian dulu. Dimana kalau highest-nya itu lebih optimize ketimbang ngambil non highest kayak low segala macam. Bener-bener spek oke itu kalau kena low langsung bye-bye gitu. Not too bad segini. Kita dapat 40-an fps dan not too bad banget ini malahan. Better daripada lowest tadinya. Oke, kita coba jalan dulu aja di Sumeru buat sebagai perbandingan flatnya, perbandingan apa yang lebih berasanya untuk kuota sih, roaming dan segala macamnya. Karena kan dari tadi kita di Sumeru terus, dan memang harusnya di Sumeru ngetesnya, nggak mungkin di Mondstadt, Liyue segala macam, karena kita harusnya sekarang lagi banyak di sana, kecuali kalian kayak gue yang ngeset daily-nya itu di Mondstadt, jadi ngambil apa-apa ke Mondstadt. Cuman kasih ya. Oke, kita di Sumeru City, starting off with belasan FPS. Kalau belasan FPS di sini juga, tapi bisa dapat kayak gini di Haya 60. Mendingan main di Haya 60 lah daripada di lowest yang grafiknya nggak bland. Bukan bland ya, namanya juga low, jadi low poly of course. Render orang cukup oke. Menurut gue masih acceptable ya segini ya, considering tadi itu ntar mungkin naikin sedikit brightness-nya. Considering tadi juga nggak jauh beda, starternya begini-gini juga, segini-gini juga. Kita masih dapat di 16-an fps, 17-an fps, jadi ya oke lah segini. Bagian dapat texture dan segala macam tanpa compromise ya. Oh nggak, itu ada yang low poly, tidak terrender, nah baru render. Oke, kita naik ke atas, tangganya juga lebih bertekstur dibandingkan sebelumnya. Mata gue udah cukup terbiasa melihat kualitas grafik yang ini. Bukan kualitas, settingan grafik, bentuk grafik yang kayak gini rendernya, jadi merasa lebih fresh aja sih. Ya tapi sayangnya kita mesti ngetank banget sih di 20 fps. But oke, it's alright.
Nyangkut. Oke, kita lompat ke high roaming areanya. Dan FPS-nya 17-an. Under dari yang sebelumnya, turun sedikit, berarti memang tidak sejauh itu atau sebaik itu improvement performance-nya. Tapi not too bad, segini masih oke lah. Terlihat lebih fresh juga dunianya, nggak kosong kayak tadi. Oke, kita mendarat di sini dulu. Nah, oke. Nah, dia overworld-nya juga masih belasan FPS, 20 FPS. Paling tinggal set aja berarti, nggak perlu sampai highest 60, highest 30 aja udah oke. Nah, tadi ada. Oh, Hilchur satu doang. Iya, masih dapat 20 FPS segini masih oke lah. Masih cukup acceptable secara overall ketimbang kosongan. Loncat. Ya masih oke lah, masih oke. Tapi itu ada treasure kah? Bisa kita tes buat battle. Dancer. Aramid kah? Oh iya bener. Ini Aramid dengan desain terbaik sih. Bagus banget, maksudnya ya battle kita 20-an FPS aja. Oh, nah idenya babe. Remarkable chest. Baru tau ada. Oh, iya chest yang isinya furniture. Gue lupa dia sosok kayak. Gue kayak lupa itu mekanismenya 3-0 ya kemarin. Nah itu 26, 25. Lupa gue, tapi gue inget ya ada itu. Lupa. That's a thing. Ya tadi battle sama Aramidnya kita masih di bawah 20 FPS. Sadly. Kita coba aja sekarang boss battle lagi buat lihat performanya kalau di boss battle kayak apa. Dan overall sih gue lebih prefer kayaknya kalau main di CV2 ya dan di 7 Gen 1 lebih prefer di high 60-nya ketimbang apa namanya high sih low 60 kayak tadi. Bentar, nah hidanya ganti dulu. Jadi itu not bad banget. Nah hida kita ganti dengan Shinkyu tadi ya. Ini combo favorit gua kalau misalnya kalian biasa udah lihat gua ngetes, ini pasti combo favorit. udah pasti mereka aja nih yang dipakai nih, si Raiden, Shinkyu dan Eula. Walaupun gua juga udah nggak gacha yang lain-lain, nggak tau balik lagi ke mereka lagi lebih nyaman playstyle. Ya FPS-nya ngetank di sekitar 20 FPS ke bawah, tapi masih cukup responsif sih dan lebih acceptable buat gue pribadi main segini. Ya, Raidennya nggak banyak efeknya dan barusan di boom pixelnya mati. Well, okay, not too bad. Under 30 FPS tapi nggak tahu kenapa berasa lebih responsif ketimbang di low-nya tadi, dan gue sih bisa rekomendasiin untuk naik ke high 60 aja sih. Untuk panas, to the touch jujur kok adem ya. Agak curiga ada update sepertinya. Ada update yang disembunyikan. Ini game turbonya performance kan. Twing nggak bisa ya, performance gaming mode-nya sedikit better dibandingkan first time-nya gue nyobain waktu itu, dan 33 I guess lebih stable sekarang. Untuk baterai kita turun 3% kali ini untuk sekitar 8 menit 3%, berarti anggaplah 3 menit per 1%. Jadi tadi kan 5 menit, sekarang cuma 3 menit, kita kehilangan 1%, masih cukup oke lah. High 60 kali ini kita dapat suhu permukaannya udah nyampe 35,5, 35,6, dan di belakang kita sekarang sudah
Itu udah kepencet nih. 34,4. Naik suhunya naik, tapi for some reason lebih acceptable daripada pas awal gua ngetes ya. Awal gua ngetes tuh kita masih berasa banget bisa nyampe 44 derajat gitu. Dan kalau udah kosong nggak ada battle bisa 33 fps, lebih smooth juga, lebih oke sih. Ya, kurang lebih itu high 60-nya cukup oke dan segala macam. Kita sekarang ke final testnya yang pakai cooler. Nah, coolernya udah gue siapin, fan cooler 2 Pro, udah 5 derajat sekarang. Kita align aja di tengah. Ini karena ukurannya slim, yang gue suka ya karena ukurannya slim. Jadi enak buat ngejepit nih, cuman entah kenapa ngelos. Gak bisa kelihatan gitu di situ. Nah ini gue coba fokus dulu ke sana, nggak bisa. Nah tuh kayak ada gap gitu loh di antara cooler sama bodinya, bikin dia agak oglek maju mundur. Nggak ngegigit seperti biasanya, jadi gue akan tahankan sedikit nanti buat nempel ini. Ya kita sekarang udah di high 60 pakai cooler. Nggak ada kenaikan FPS sih. Di sini nggak ada kenaikan FPS yang drastis, tapi harusnya cuma bisa neken udaranya suhunya ke bawah. Oke, kita balik lagi ke Sumeru. Sebelum habis ini gue akan lakukan tes domain dan juga tes lawan child atau childe. Biar lebih enak. Ini enak juga ya ngawas begini, kabel di bawah ketahan. Kayak apa ya, oglek banget gitu. Dan gue takut itu kayak nggak kontak sama body sehingga nggak ngaruhin apa-apa. Oke, Sumeru 20 fps, 18 fps, 23 fps. Ya masih standar sih. Sedikit better kayaknya, gue lihat ada kenaikan sekitar 1 atau 2 fps. Nothing much, cuman ya berarti ada kenaikan performa sedikit aja, sedikit banget. Nggak drastis. 27 fps, 22 ya. Ada sedikit bump in performance dengan si coolernya. Rendernya segala macam juga tetap masih ulang, tetap restart. Di situ udah nongol teksturnya ke atas. Habis ini kita loncat ke bawah. Sedikit ada sih bump in performance ya. Gue lihat masih. Oh bahkan kita sekarang nyentuh 30 fps pertama kalinya di atas ini. Jadi suhunya cukup ketekan juga ya. Kita loncat ke bawah, lupa gue tadi main loncat ya. Loncat ke bawah dan kita dapat 29 fps. Not too shabby, bahkan lebih oke. Jadi mungkin sama kayak kasus seperti biasanya semua smartphone gue rekomendasikan untuk pakai cooler. Tapi gue pribadi merekomendasikan kalau kalian mau pakai cooler yang benar-benar udah kita tes dan sangat reliable sampai detik ini, cuman dari Black Shark. Contohnya ini fan cooler 2 Pro kita. Kalau misalnya kalian lihat ini udah dari early days-nya kita nge-review smartphone buat Genshin, kita pasti pakai fan cooler 2 Pro dan sampai sekarang ya masih kita pakai. Jadi masih cukup terpercaya gitu loh. Sedangkan cooler-cooler lain kita kayak meh gitu dengan performanya. Ya, gitu aja kurang lebih kita dapat belasan FPS, masih cukup acceptable dan cukup oke. Sekarang kita masuk aja ke domain. Kita main domain sebentar, habis itu lawan child buat bisa sedikit lebih rusuh performa efek dan segala macamnya. Nggak apa namanya, nggak gitu doang. Oke, kita masuk domain, harusnya setup timnya udah oke. Start. Oke. Oh ada bunyi notif. Apa tuh? Bentar deh. Oke, kita masuk start domainnya. Sekarang baterai 94%. Kita udah main sekitar tambahan 5 menit lagi. 94 turun 2%. Jadi masih sama, 3 menit per 1%. Kurang lebih 2,5 sampai 3 menit gitulah. Ya jujur gue merasa agak keganggu sama dynamic islandnya di sini, but then again pada pakai water notch dan segala macam juga sama sih. Oke, di domain kita dapat awal 28-30 fps, tapi nanti kita lihat pas sudah main ya. Start. Punten 10 detik. Wow, hampir 12 detik dong.
Wah, rusuh. Belasan FPS doang. Tinggal satu. Oke, drop dead. Dan ya FPS-nya cuma dapat sekitar 20-an FPS sih. Nggak nyampe 60 FPS lengkap. Jadi ada drawback tersendiri menggunakan smartphone mid-ranger tentunya. Dan di CV2 agak 50-50, acceptable dan tidak acceptable sebenarnya. Kayak kalau begini bisa di highest, harusnya lowestnya performanya agak sedikit naik ya, agak sedikit lebih better daripada segini. Cuman sayangnya tidak kejadian. Jadi highestnya lebih worth it di setting segitu sih daripada ke lowest ya, low deng tadi low 30, karena fidelitasnya berkurang, kontrolnya sebenarnya agak sedikit lebih susah karena inputnya kan agak berbeda for some reason graphic wise. Tapi di high 60-nya plus cooler, performanya sedikit lebih lumayan, walaupun kita bisa lihat juga di grafiknya agak gerasak gerusuk ya. Nggak ada flatline ya, bener-bener naik lalu turun, naik lalu turun, roller coaster banget. Jadi nggak stable itu gitu loh, dibandingkan something let's say 8 plus Gen 1 yang of course lebih bagus. Atau soalnya gue cukup penasaran sih sama G99. Gue belum sempet nge-review satupun smartphone G99. Mungkin yang punya penasaran atau segala macam bisa drop di komen aja smartphone G99 apa yang kalian mau review, dan nanti mungkin coba gue tanyakan untuk bisa nggak ya kita review dan segala macam. Karena gue kebetulan lagi agak lari semua budgetnya ke Gunya Studio, jadi nggak bisa jajan sembarangan. Lebih ya, nunggu aja kalau misalnya ada memang kesempatan nge-review kita review, kalau enggak dan lagi ada budget ya tetap kita review kayak OnePlus Ace Pro Genshin Impact punya. Tapi kalau misalnya lagi out of budget ya udah sih, kita belum beruntung lah istilahnya untuk bisa nge-review model itu. Oke, kita start launch out. 20-an FPS ya, not bad sih. Lah, kirain udah mau ini. Nah kan balik lagi deh. Kita tahan aja buat last phase-nya si child-nya deh. Oke. Ya, untuk tadi pas lawan child-nya di phase 1, phase 2 adalah 20 FPS-an. Sempat beberapa kali 30, lalu turun lagi. Ini sekarang lagi di cutscene, sekitar 30-an FPS, 33, 34, 38 FPS. Jadi masih cukup oke sih. Ceko pakainya acceptable lah untuk main. Nggak semua orang main di highest 60 juga. Lagian ini kalau kalian set di highest 30 mungkin performanya lebih flatnya lebih stabil, dan itu juga acceptable banget sih buat main Genshin Impact. Nggak mesti semuanya itu kan 60 fps ya, karena kita ini ngomongin smartphone. Kalau misalnya ngomongin 60 fps segala macam, ya ambil flagship lah minimal, atau ya smartphone flagship. Tapi memang ini menjadi tantangan tersendiri sih untuk brand smartphone. Jangan cuma iklan bisa 60 fps, tapi kalau waktu dimainin itu cuma waktu entry awal doang. Mesti benar-benar dirasain pas in game segala macam, itu baru kena sih. Oke, last phase ya kan, paling benci itu shieldingnya unpredictable, udah gitu loncat-loncat lagi. Phase 3 dimulai dengan ngedash, dan kali ini ada dashnya 4. Ash.
Oh, kirain Paulus mau keluar, nggak keluar. Oke, ya tadi lawan Child agak lebih flat di 30-an FPS. Surprisingly cukup oke untuk lawan Child. Dan ya, kurang lebih itu aja tesnya si Xiaomi CV2 untuk main Genshin Impact. Oh ya, untuk sekarang kita baterainya dari 92% dan itu udah beda berapa sih tadi dari 96? Hampir 10 menitan. Ya, 10 menit turun 5%. Eh, turun 4%. Jadi kurang lebih ya kayak tadi gue bilang sih, 3 menit per 1% performanya. Untuk fan coolernya sendiri cuma nahan sampai 9 derajat. Jadi cukup dingin sih. Gua kaget ini cukup dingin dibandingkan first attempt-nya gua ngetes. Ini gua agak kaget. Wow, oke segitunya. Dan suhunya, oh, baterai habis. Baterai termogan kita habis. Masih bisa nyala nggak? Ayo dong, dipancing dikit. Let's go the China away. Mati. Ya kita nggak bisa. Baterainya habis. Oh enggak, udah nyala lagi. Last powernya dia 30 derajat di belakang, dan di depan kita dapat 31 derajat, 30 derajatan juga. Jadi ya fan cooler pasti nolong, dari tadi kan 34 38. Jadi ada penurunan sedikit dan lebih nyaman lagi dipegang walaupun agak basah ya. Be careful aja buat kalian yang smartphone-nya tidak anti air, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oke, kurang lebih itu aja untuk tes Xiaomi CV2-nya kali ini. Dan kalau mau disimpulkan, ini smartphone yang cukup menarik untuk main Genshin Impact, tapi nggak menarik secara harga karena di Indonesia nggak dirilis resmi. Ini kita beli plus pajak dan segala macam nyampe 8 juta ya kalau nggak salah. Jadi ini yang pesen tuh Tommy, bukan gue. Sekitar 8 jutaan harusnya plus pajak dan segala macam, nyampe ke Indonesia plek gitu kan. Diurusin emailnya nggak ya, gue lupa, tapi emailnya tuh connect. Ini gue lagi cabut sim card gue, tapi bukan biasanya. Waktu itu pas unboxing gue sempet colok dan ada sih sinyalnya. Jadi sekitar 8 jutaan I guess. Mending ngambil Xiaomi 12T kali ya. Kan judul sebelumnya kan mending Xiaomi 12T atau ini. Jadi kalau kalian mikirin performa, Xiaomi 12T jauh lebih perform ketimbang ini. Oh ya, gue matiin dulu perf dock-nya, lupa. Mana mouse-nya sebelum kuota perf dock kita habis. Ya, tadi gue bilang apa ya? Ya, jadi cara harga tuh kayak di harga segitu mendingan ngambil Xiaomi 12T ketimbang ngambil Xiaomi CV2 atau mungkin 12 Lite, bisa hemat banyak. Atau gue bahkan masih merekomendasikan X3 GT ya, salah satu smartphone favorit gue 2 tahun lalu ya. Sekarang apa sih X4? X4 nggak ada ya. Nggak ada X4 tahun ini, woi. Xiaomi mana X4? X4 nggak masuk tahun ini, cuma M4 sama F4 GT, nggak ada X4. Hah, M4 pun M4 Pro, tapi ya gitu deh. Ya, kurang lebih itu aja. Kenapa jadi ngeren nggak tahu. Tapi itu Xiaomi CV2 cukup oke buat main Genshin Impact, cuman nggak oke secara harga, dan karena availability-nya nggak ada di Indonesia ya nggak bisa direkomendasikan sebagai wajib beli ya, karena harganya jadi mahal. Ya, kurang lebih itu aja untuk tesnya Xiaomi CV2 dan Genshin Impact kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handlenya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, healthy, and have a nice day. Very Xiaomi CV2 dan Genshin Impact. Gamenya, bukan brandnya. Signing out. Bye-bye. Ya, desain-wise gue suka sih desainnya Xiaomi CV2, cuman apa ya, nggak dirilis resmi, itu aja sih. Ada satu warna lagi yang gue suka tuh, nggak salah yang bukan kayak gini, yang gradasi ya. Jadi ini kan kayak glitter gitu. Ada satu lagi yang gue lebih suka. Dan again, Xiaomi CV2 sih ditargetkan buat cewek ya di sana, di China, yang suka selfie dan segala macam. Ada ultrawide. Ini cakep sih, ultrawide ya. Ya udah, segitu aja. Bye bye.